Aku Dinda, seorang mahasiswi di sebuah perguruan tinggi swasta di kota. Kini, hobiku suka nongkrong-nongkrong sampai larut malam bersama teman-teman satu kampus. Aku ngekos sendirian dekat dengan kampusku. Karena jauh dari orang tua, aku merasa bebas tinggal sendiri. Kuliah dan berkegiatan di luar kampus pun aku jalani tanpa batas waktu. Yang terpenting, aku tak berbuat aneh-aneh. Selama itu kegiatan yang positif dan tak merugikan buat diriku sendiri. Aku pun selalu berusaha menjaga kepercayaan orang tua selama jauh dari mereka. Suatu hari saat libur kuliah, temanku Neti mengajakku untuk mengantarnya ke rumah pamannya di luar kota. Neti disuruh ibunya untuk memberikan kue pesanan pamannya yang akan disuguhkan untuk acara syukuran keluarga. Hari itu aku tidak ada kegiatan. Aku pun bersedia mengantar Neti. Jarak ke rumah pamannya Neti hanya sekitar 1 jam dari tempat kosku. Kami pun segera berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Aku dibonceng sambil memegang kue yang akan diberikan pada pamannya. 1 jam perjalanan, masuklah kami ke daerah pamannya Neti. Suasananya asri. Banyak pepohonan besar sepanjang jalan, membuat udaranya begitu sejuk. Sampai akhirnya kami pun tiba di rumah pamannya Neti dan hanya disambut oleh bibinya karena pamannya sedang pergi keluar. Di rumah pamannya Neti, aku merasa betah karena rumahnya begitu nyaman. Hanya saja saat itu suasananya begitu ramai karena banyak tetangga yang sedang berkumpul bantu-bantu masak untuk acara syukuran yang kata Neti acaranya akan diadakan besok siang. Aku pun merasa senang saat memperhatikan kekompakan tetangga yang diperlihatkan di kampung pamannya Neti. Keasikan di rumah pamannya, tak terasa waktu pun sudah menunjukkan jam 3 sore. Neti pun mengajak aku pulang dan segera berpamitan pada paman dan bibinya. Seperti biasa, pulangnya aku pun tetap dibonceng oleh Neti. Karena sebenarnya memang aku tak bisa mengendarai sepeda motor. Saat mengendarai sepeda motor, Neti pun tak langsung pulang. Dia mengajakku untuk melihat taman hutan di dekat sana, yang pastinya akan membuat aku betah, ungkap Neti. Sampailah aku di taman hutan yang ditunjukkan Neti. Dan benar saja, taman hutan itu sangatlah sejuk dan indah untuk dipandang mata. Kami pun duduk-duduk di rerumputan sambil menikmati udara segar dan bercanda-canda. Hanya saja saat itu mataku tertuju pada benda yang tergeletak di bawah pohon karet yang agak jauh, sekitar 20 meter dari pandanganku. Entah kenapa, saat asik ngobrol sama Neti, mataku terus tertuju pada benda itu. Untuk menghilangkan rasa penasaran, aku beranjak dari dudukku
dan mendekati benda itu. Saat aku dekati, ternyata benda itu hanyalah sebuah boneka lusuh. Tapi entah kenapa, aku sangat suka sekali boneka itu dan ingin membawanya. Hanya saja Neti melarang. "Jangan, Din. Ngapain kamu bawa boneka itu? Boneka itu udah lusuh. Yuk udah sore. Kita pulang." Tanpa sepengetahuan Neti, diam-diam aku membawa boneka lusuh itu dan kumasukkan ke dalam tasku. Akhirnya aku pulang dengan membawa oleh-oleh sebuah boneka lusuh ke kosanku. Jam 7 malam, akhirnya aku sampai di kosan. Neti langsung pamit pulang. Di dalam kamar kos, aku segera mengeluarkan boneka lusuh itu dari tasku. Dan segera aku cuci boneka itu sekalian aku mandi. Setelah itu, aku gantungkan boneka yang sudah aku cuci di belakang kos tempat menjemur pakaian. Lalu aku pun rebahan. Karena aku sudah merasa lelah, aku pun tertidur. Pagi hari, aku terburu-buru berangkat kuliah. Karena aku bangun kesiangan. Tanpa sempat membereskan tempat tidur, aku langsung saja pergi ke kampusku. Benar saja, aku kesiangan masuk kelas. Singkat cerita, di kampus hanya ada satu mata kuliah. Hingga jam 9 pagi pun, aku sudah bisa pulang lagi ke kosanku. Namun, saat aku mau pulang, Neti mengajak aku pergi ke kantin untuk makan dulu. Setelah itu, aku pun mengajak Neti untuk pulang ke kosan. Hanya saja, Neti bisa mengantar saja, nggak bisa mampir, karena dia harus langsung pulang mau ke rumah pamannya buat menghadiri syukuran. Aku pun diajak, tapi karena badanku agak kurang enakan, aku menolaknya. Di dalam kos, aku duduk di tempat tidur sambil memainkan HP. Aku terkaget melihat boneka yang tergeletak di dekat pintu kamar mandi. Dan anehnya, boneka itu terlihat tetap lusuh seperti awal aku membawanya. Padahal semalam kan aku sudah mencucinya dan mengeringkannya di belakang tempat biasa aku menjemur pakaian. Sambil aku memegang boneka lusuh itu, aku bertanya-tanya, apa mungkin aku lupa mencucinya? Tak berpikir aneh-aneh, aku pun kembali mencuci boneka lusuh itu dan kembali mengeringkannya. Setelah itu, aku rebahan di tempat tidur sambil baca-baca buku. Tak lama, mataku merasa lelah. Hingga akhirnya, aku tertidur. Saat tertidur, aku bermimpi. Mimpi sangat menyeramkan. Dalam mimpi itu, aku melihat seorang anak perempuan sekitar umur 10 tahunan. Dia berdiri di teras depan rumahnya
sambil memeluk sebuah boneka. Berpakaian serba putih, dengan wajah yang pucat, dan sekeliling matanya tampak membiru. Tiba-tiba dari arah belakang, ya ampun, datanglah sosok hitam dengan wajah yang menyeramkan, mata merah menyala, langsung memeluk anak itu dari belakang. Memeluk dengan kencang, hingga anak itu pun meronta-ronta kesakitan. Namun pelukan sosok hitam itu makin lama makin kencang kulihat. Dalam mimpi itu, aku hanya bisa melihat kejadian itu dan tak bisa berbuat apa-apa. Semakin kencang pelukan sosok hitam itu, semakin meronta-ronta. Anak itu merasa kesakitan. Dan tiba-tiba ia menoleh ke arahku. Sambil melambaikan tangan, anak itu berkata dengan lirihnya, "Tolong, selamatkan nyawa Cika, Kak. Tolong, selamatkan nyawa Cika, Kak." Mendengar anak itu minta tolong, ingin rasanya aku menolongnya. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa melihat kejadian yang mengerikan itu. Dan sosok itu pun membawa pergi anak itu. Dan aku pun terbangun. Dengan napas terengah-engah, aku melihat seluruh ruangan kamar kosku. Dan kulihat, ya ampun, boneka lusuh itu tergeletak kembali di lantai dekat kamar mandi. Dan boneka itu masih lusuh seperti awal aku membawanya. Padahal kan tadi boneka itu sudah aku cuci. Aku hanya terdiam sambil menenangkan diriku sendiri. Dengan keringat membasahi badan, aku mencoba menelpon Neti. Dengan terengah-engah dan nafas tak beraturan, sambil bulu kuduku yang tahan tintinya merinding, aku meminta Neti untuk segera datang ke kosanku. Waktu itu sudah menunjukkan jam 3:30 sore. Dengan memberanikan diri, aku pun berlari keluar kamar dan menuju kios warung kopinya Mang Udin yang berada di depan kosanku. Akhirnya, aku sudah berada di kios warung kopi Mang Udin. Aku duduk dan segera memesan segelas air kopi. Setelah minum kopi, aku pun sudah merasa tenang. Dan ketakutanku sudah mulai mereda. Hanya saja pikiranku masih teringat pada mimpi yang telah kualami tadi. Aku tak berani masuk kamar. Aku lebih memilih diam di kios warung kopi Mang Udin sambil menunggu kedatangan Neti yang masih dalam perjalanan pulang dari rumah pamannya. Saat menikmati kopi, tiba-tiba Mang Udin menghampiriku dan berkata, "Neng, semalam ada ponakannya ya? Semalam
Mamang melihat ada anak kecil masuk ke kamar Eneng sambil membawa boneka. Mendengar Mang Udin berbicara seperti itu, aku hanya bisa menjawab, "Gak ada siapa-siapa, Mang. Semalam aku tidur sendirian kok." "Oh, ya sudah, Neng. Mungkin semalam Mamang salah lihat." Mang Udin pun kembali masuk kiosnya sambil terheran-heran. Waktu sudah menunjukkan jam 7 malam. Akhirnya Neti pun datang dengan mengendarai sepeda motornya. Tepat di depan gerbang kamar kosan, aku melihat Neti seperti memperhatikan sesuatu. Hanya saja Neti tak berkomentar apa-apa. Aku dan Neti pun segera masuk kamar. Di dalam kamar, aku makan makanan yang Neti bawa dari syukuran pamannya. Sambil bercerita tentang kejadian yang menimpa aku tentang boneka lusuh itu. Saat aku bercerita, tiba-tiba di kamarku tercium bau wangi yang entah datang dari mana. Aku dan Neti pun terdiam sejenak dan saling pandang. Tiba-tiba di ujung tembok dekat pintu kamar mandi terlihat asap putih. Dan asap putih itu kini berubah menjadi sosok seorang anak kecil perempuan yang persis hadir dalam mimpiku tadi. Dia mendekatiku sambil membawa boneka lusuh itu. Aku dan Neti hanya terdiam ketakutan. Ingin berteriak, tapi mulut kami merasa dikunci. Ketika sosok anak perempuan itu mendekat, tiba-tiba anak itu berkata, "Tolong Kak, selamatkan nyawa Cika. Tolong berikan boneka ini kepada orang tua Cika. Tolong selamatkan Cika, Kak. Selamatkan nyawa Cika." Mata kami hanya memandangi sosok anak itu. Dan tak lama, sosok itu menunjuk ke arah dinding tembok kamar kosku. Dan seketika itu, kamar tembok kosku berubah menjadi layar. Kami melihat layar itu menunjukkan sebuah rumah yang cukup bagus dengan cat warna putih dan nomor rumah nomor 78. Dan seketika itu juga layar itu menghilang bersamaan dengan sosok anak yang juga ikut menghilang. Yang tersisa hanyalah boneka yang tergeletak di hadapanku. Aku dan Neti yang ketakutan teramat sangat spontan saja menjerit bebarengan, menjerit dengan sekeras-kerasnya. Tak lama, Mang Udin pun menghampiri kami. Melihat kepanikan kami, Mang Udin pun lalu menenangkan kami berdua, dibantu oleh istrinya. Setelah tenang, kami pun menceritakan semuanya pada Mang Udin dan istrinya.
Setelah mendengar cerita kami, Mang Udin pun menyarankan agar kami segera mengantarkan boneka itu kepada pemiliknya sesuai petunjuk tadi, karena bisa jadi ada nyawa seseorang yang harus diselamatkan. Mendengar ucapan Mang Udin, walau takut dan bingung, kami berdua segera berangkat. Hanya saja aku mengingat-ingat rumah yang diperlihatkan oleh sosok anak perempuan tadi. Dan tak lama aku pun ingat bahwa rumah itu pernah kulihat saat pergi ke rumah pamannya Neti. Kami pun segera berangkat menuju arah rumah pamannya Neti. Dalam perjalanan, kami yang terlihat panik, tegang, dan merasa ketakutan, diam 1000 bahasa. Tak ada seorang pun di antara kami yang berbicara. Neti konsentrasi dalam mengendarai sepeda motornya, sementara aku melihat kanan kiri mencari alamat yang dituju, sambil tanganku memegang boneka lusuh itu. 30 menit perjalanan, tak sengaja saat aku melihat ke arah kanan, aku melihat sebuah rumah dengan warna cat putih dan bernomor 78. Dan rumah itu persis seperti yang ditunjukkan oleh sosok anak kecil itu. Aku pun segera menyuruh Neti untuk berhenti. Stop. Berhenti, Net. Sepertinya kita sudah menemukan alamat rumah itu. Neti pun berhenti di depan rumah itu. Dan saat aku dan Neti memperhatikan rumah itu, kami berdua pun saling mengangguk. Benar, rumah itu persis seperti rumah yang ditunjukkan oleh sosok anak kecil tadi. Sampailah aku di depan gerbang rumah itu. Aku dan Neti saat melihat rumah itu kaget. Ternyata sosok anak kecil perempuan sedang melambai-lambaikan tangan ke arah kami. Dan seketika itu juga sosok itu menghilang. Kami pun memberanikan diri masuk dan mendekati rumah itu. Sampainya di depan pintu rumah itu, aku pun segera mengetuk pintu. Tak lama, seorang laki-laki paruh baya membukakan pintu. Saat membukakan pintu, laki-laki paruh baya itu terlihat panik. Dan terdengar di dalam rumah ada beberapa orang yang sedang mengaji. Aku pun segera menjelaskan maksud aku dan Neti datang ke rumah ini. Mendengar penjelasanku, laki-laki paruh baya itu menyuruhku masuk, mengajakku ke sebuah kamar di mana di sana ada beberapa orang yang sedang mengaji. Dan ya ampun, terlihat juga seorang anak kecil yang wajahnya sama persis
seperti sosok yang kami temui tadi. Dia terbaring tak berdaya. Aku dan Neti pun terdiam melihat anak itu. Tiba-tiba seorang kakek menghampiriku dan meminta boneka lusuh itu. Aku pun memberikannya pada kakek itu. Kakek langsung menyobek kepala boneka lusuh itu. Di dalam boneka itu ditemukan sebuah bungkusan kecil yang terbuat dari kain putih, seperti kain kafan. Kakek langsung mengambilnya dan segera membakar bungkusan itu dengan dibaca-bacakan doa. Setelah bungkusan itu terbakar dan terlihat oleh kami sosok bayangan hitam, sosok yang mengerikan dengan mata merah menyala, terbang menembus tembok dinding kamar. Semua mata yang ada di kamar melihat sosok itu. Semua orang pun membacakan doa-doa. Dan tak lama, anak kecil yang terbaring tak berdaya itu pun terbangun dan tersadar. Seketika itu juga, tangisan bahagia pecah dari ayah dan ibunya. Sambil memeluknya, aku dan Neti pun tanpa sadar ikut menangis haru. Dan setelah itu, kami pun dibawa ke ruang tamu oleh kakek. Dan kakek itu ternyata kakeknya anak itu. Dan benar saja, anak itu namanya Cika. Di ruang tamu, kakek itu berterima kasih kepada kami karena sudah menyelamatkan cucunya tepat waktu. Dia menceritakan bahwa setahun ke belakang ada orang yang ingin menghancurkan kebahagiaan keluarga anaknya dengan dalih memberikan hadiah kepada cucunya sebuah boneka. Cucunya sangat senang sekali saat mendapat boneka itu. Kemanapun dia pergi, boneka itu harus berada dalam pelukannya. Namun, sebenarnya boneka itu bukan boneka biasa. Oleh orang yang ingin menghancurkan keluarga anaknya itu, sudah disimpan barang gaib di dalam boneka. Dan kini sudah menyatu dengan cucunya, karena keringat cucunya sudah menempel dalam boneka kesayangannya. Hingga akhirnya boneka itu dijadikan sebagai boneka pengikat nyawa cucunya. Entah oleh siapa atau bagaimana, boneka itu tiba-tiba hilang. Saat itulah Cika tak sadarkan diri. Segala pengobatan sudah dilakukan oleh orang tuanya. Sampai orang tuanya habis-habisan menjual barang berharga untuk kesembuhan anaknya. Namun, Cika tetap tak sadarkan diri. Segala usaha orang tuanya
tak membuahkan hasil. Hingga suatu hari ada seorang ustadz yang memberitahu bahwa nyawa Cika ada dalam sebuah boneka. Boneka itu harus segera diketemukan sebelum merusak. Namun keluarga kakek itu pasrah karena tidak tahu harus cari boneka itu kemana. Hingga akhirnya aku dan Neti pun datang membawa boneka lusuh itu. Dan nyawa Cika pun terselamatkan.